dan GSIA Kasih Kristus Palembang. Komsel-komsel saat ini dapat dilakukan secara online di wilayah komsel masing-masing. Worship night dan doa puasa masih diliburkan, akan tetapi jemaat dapat melakukan doa puasa dan ibadah di rumah masing-masing. Youth saat ini masih dilakukan secara online bersama anggota youth. Dan untuk ibadah raya masih tetap dilakukan secara online di media YouTube, yaitu di YouTube channel GSIA Kasih Kristus Palembang. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat GSIA Kasih Kristus yang sudah memberikan sumbangan donasi kepada saudara-saudara yang terkena dampak COVID-19. Dana bantuan sudah kami salurkan kepada setiap saudara yang membutuhkan. Dana bantuan itu berupa sembako. Untuk persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening di bawah ini. Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita akan beribadah bersama. Pastikan saudara dimanapun engkau berada, engkau telah persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita bersama-sama bersatu hati untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Bapa karena Engkau masih berikan kami waktu, Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami tetap persiapkan hati kami untuk kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu selalu ada di tengah-tengah kami dalam kehidupan orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Hanya bersama dengan Engkau Tuhan kami melangkah. Kami tidak akan pernah ragu Tuhan Yesus, karena Engkau Allah kami yang setia, Engkau adalah kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi muji muliakan Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hidupku berkuasa percaya bersamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Tidak percaya Kau tuntun. Oh Yesus, Kaulah Raja, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya bersamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan
kuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan kita melangkah bersama Tuhan. Amin. Sebab hanya bersama Tuhan kita ada kekuatan baru, kita ada sukacita dan damai sejahtera. Di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, saya kira dan percaya bahwa setiap kita memerlukan Tuhan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, percayalah Tuhan selalu ada menyertai-mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sebab sungguh besar pengorbananmu Yesus, sungguh besar pengorbananmu
untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku.
percaya, sebab kami percaya hanya Kaulah Tuhan, hanya Kaulah Tuhan yang terbaik, hanya Kau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Besar pengorbananmu, besar kasih setiamu, besar kasih setiamu. Pengorbananmu bagiku sungguh terlalu dalam, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh Kau yang terbesar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Kau Yesus, sungguh indah. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Bahkan Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengasihi setiap kita. Saudara, saya ingin menceritakan beberapa kesaksian dari pribadi saya sendiri. Bagaimana Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup saya. Ketika saya tidak bisa melepas suatu pengampunan kepada orang yang mungkin sudah mengecewakan, itu satu hal yang sangat berat, bahkan tidak mudah untuk dilakukan. Berbicara soal mengasihi musuh, itu bukan suatu hal yang mudah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Namun percayakan saudara bahwa Tuhan pun tidak pernah menyerah atas kehidupan kita. Mungkin ini pernah saya saksikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Bagaimana saya begitu berat untuk mengampuni orang yang sudah mengecewakan, orang yang sudah bagaimana mereka membuat kehidupan saya pribadi merasa bahwa kehidupan saya menjadi hancur oleh karena mereka. Sehingga begitu sulit untuk saya mengampuni. Tetapi suatu waktu ketika di mana Roh Kudus bekerja menjamah hati saya, dan ketika firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan saya pribadi, dengan penuh perjuangan saya harus memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada saya pribadi. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan saya. Mereka adalah orang-orang yang saya kasihi. Tetapi mereka juga dulu adalah orang-orang yang mungkin bagi saya pribadi adalah orang yang membuat kehidupan saya merasa tertekan. Saya pernah menyimpan dendam
kepada mereka, menyimpan kebencian, bahkan begitu kebencian yang begitu dalam membuat saya pribadi itu menjadi ada satu dendam yang begitu dalam kepada mereka. Tetapi saudara, Tuhan Yesus kita luar biasa. Amen. Tuhan tidak pernah menyerah. Yes. Tuhan dengan penuh sabar menanti saya untuk datang kepada Tuhan. Dan ketika saya datang kepada Tuhan dan saya minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan, saya ingin mengampuni orang yang sudah mengecewakan saya. Dan apa yang terjadi saudara, ketika saya melepaskan pengampunan kepada mereka, ada sesuatu hal yang luar biasa yang saya rasakan. Ada di mana ada sukacita, damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan saya pribadi. Waktu saya belum melepas pengampunan, waktu saya belum bisa memaafkan orang yang bersalah kepada saya, dalam setiap apa yang saya lakukan, bahkan dalam setiap pelayanan saya lakukan pun, saya merasa semuanya itu hanya sia-sia, tidak ada dampaknya. Tetapi ketika saya sudah melepas pengampunan, ketika saya bisa melayani, ketika saya memuji menyembah Tuhan, saya bisa dengan bebas. Mengapa saudara? Karena Tuhan tidak pernah menyerah atas kehidupan saya pribadi. Dan percayalah saudara, Tuhan pun tidak pernah menyerah atas hidupmu. Karena kasih setia Tuhan, pengorbanan Tuhan yang besar, itu luar biasa. Dan bahkan apa yang Tuhan pikirkan tentang hidupmu adalah rancangan damai sejahtera. Percayalah, masa depanmu ada di dalam tangannya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan, oh, tentang hidupku. Tak terselami bagiku, sungguh indah, oh, sungguh. Mari dengan suaramu, dengan imanmu katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu, Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Terima kasih Tuhan. Untuk sekarang Tuhan, Terima untuk kedepannya nanti Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. We need you Lord more than anything, more than everything we have Lord Jesus. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Engkau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku
di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku menjaga di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Sebab Kau di hati kami Tuhan, di hatiku Kau, di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Sebab kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat.
Shalom Bapak Ibu Saudara, nama saya Jeremy. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang ada di sorga, kami bersyukur kepada Engkau atas semua berkat Engkau. Saya berterima kasih atas kesempatan ini untuk membagikan firman Tuhan kepada teman-teman saya hari ini. Saya minta Engkau mempersiapkan hati kami untuk mendengar suara Tuhan hari ini. Tuhan, tolong bertemu dengan kami di rumah masing-masing dan memenuhi kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Engkau dalam Kristus Yesus. Saya berdoa Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan hari ini. Kami berterima kasih atas kebaikan dan persediaan Engkau kepada kami setiap hari ya Tuhan. Kami memberikan waktu ini kepada Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya senang bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini melalui Church Online. Semoga semua yang nonton sehat dan keadaannya baik. Mari kita membaca kisah dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Waktu Yesus meredakan angin ribut. Sebelum ayat ini, Tuhan telah melakukan banyak mukjizat dan ingin menyeberang laut karena dia melihat orang banyak mengelilingnya. Mari kita mulai dalam ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Ini firman Tuhan dan Tuhan berkati firman-Nya hari ini. Amin. Hari ini saya pikir kita bisa belajar dari pengalaman para murid Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana para murid bereaksi dalam menghadapi badai, dan kita bisa melihat bagaimana Yesus menanggapi mereka. Pada suatu saat kita semua mengalami musim badai dalam kehidupan kita, benar? Yesus tidak pernah berjanji bahwa yang mengikutinya akan mempunyai kehidupan yang mudah. Sebenarnya dia mengatakan yang sebaliknya. Dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 33, Yesus katakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Dunia ini gelap karena dosa, ya. Kita tahu kita akan menghadapi kesulitan. Beberapa dari kita bahkan mungkin menghadapi kesulitan karena iman kita. Tetapi Yesus katakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Amin. Terima kasih Tuhan. Terutama saat ini, kita semua menghadapi pandemi global ini, yaitu COVID-19. Dan itu telah mengubah kehidupan kita. Saya tahu banyak dari Bapak Ibu mengalami kesulitan karena situasi ini. Mungkin Anda kenal teman atau keluarga yang sedang sakit. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan atau tidak menghasilkan uang sebanyak sebelumnya. Saya tahu banyak pendeta yang sudah menderita karena persepuluhan dan persembahan telah turun. Kita semua bertanya-tanya seberapa sulit ini akan terjadi, dan
kesulitan apa yang mungkin kita akan hadapi karenanya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya tahu apa yang Tuhan janjikan. Dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, kita bisa percaya bahwa dalam segala sesuatu, Tuhan bisa bekerja dan mendatangkan kebaikan. Amin, saudara? Amin. Saya percaya ada banyak hal yang bisa kita pelajari ketika kita menghadapi badai. Saya percaya bahwa Tuhan akan menggunakan badai yang kita hadapi untuk melakukan hal-hal baik kalau kita percaya kepadanya. Jadi, hari ini saya ingin kita mempertimbangkan apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman para murid ketika Yesus meredakan angin ribut atau badai. Kita akan melihat 3 hal yang bisa dilakukan oleh badai dalam hidup kita. Yang pertama adalah badai akan menguji iman kita. Badai akan menguji iman kita. Ketika para murid membangunkan Yesus di tengah-tengah badai, kita melihat tanggapannya kepada mereka dalam ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Jadi, Yesus menunjukkan kepada mereka kekurangan iman mereka. Saya tahu kita semua memiliki pengalaman di mana kita telah diuji dan gagal. Tetapi kita tahu bahwa ujian membantu kita untuk menumbuh. Benar? Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 3-4, kita bisa melihat, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Kalau kita bisa bertekun ketika iman kita diuji, kita bisa menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Wah, saya tidak suka ujian. Tetapi saya mau menjadi utuh dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Beberapa tahun lalu, kami mengalami musim susah seperti badai. Pada akhir tahun 2017, kami ada di Amerika. Anak kedua kami, Evelyn, berusia 3 bulan dan kami menyadari bahwa dia tidak bisa melihat. Dia buta. Kami mulai berdoa, tetapi kami tidak tahu apakah dia sakit atau bagaimana. Kemudian, pada awal tahun 2018, kami mengunjungi orang tua saya. Suatu hari, waktu kami makan bersama, ibu saya pingsan karena jantungnya gagal. Dia dilarikan ke rumah sakit dan dia hampir meninggal. Dia menghabiskan 1 bulan di perawatan intensif dan dia masih menjalani terapi sampai hari ini. Wah, ini musim badai ya. Pada saat itu, saya duduk di samping ibu saya di rumah sakit setiap hari selama 1 bulan. Supaya saya bisa berdoa untuk dia. Dan saya membacakan Alkitab kepada dia juga. Mengapa ya? Karena kami percaya bahwa Tuhan yang bisa dipercayai. Amin. Kita harus terus menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus.
kita harus terus menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus. Beberapa bulan kemudian, anak kedua kami, Evelyn, sedikit demi sedikit mulai melihat. Dia didiagnosis dengan sindrom Joubert. Sindrom Joubert adalah sebuah kelainan genetis langka dengan ciri-ciri kelemahan otot, kesulitan koordinasi, gerakan mata yang abnormal, pola pernafasan yang abnormal, dan disabilitas intelektual. Kelainan ini dikarenakan kelainan perkembangan otak. Waktu kami menerima diagnosis ini, kami tidak tahu seberapa parah jadinya. Kami tidak tahu apakah kami bisa kembali ke Indonesia. Tetapi kami memutuskan untuk mempercayai Tuhan sambil berdoa. Kemudian dia mulai melihat. Dia mulai mengenali wajah kami. Baru-baru ini resep kacamatanya berubah dari +8 menjadi +5. Dia bisa belajar, dia bisa berbicara, dia bisa berlatih, berdiri dan berjalan. Puji Tuhan, Tuhan yang setia. Pada musim badai, pasti kita merasa takut atau khawatir. Tetapi kita masih bisa menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus kita. Amin. Kita tidak harus mengatakan bahwa Yesus yang menyebabkan badai. Tetapi kita tahu bahwa Dia akan bekerja di dalam musim seperti badai untuk mewujudkan kehendak-Nya. Yesus tidak mencegah kita dari menghadapi badai. Tetapi Dia mencegah kita menghadapi badai sendirian. Dia berjanji untuk tetap bersama kita dan membawa kita melewati apapun yang kita hadapi. Jadi, badai akan menguji iman kita dan iman kita bisa menumbuh. Hal kedua yang bisa dilakukan oleh badai dalam hidup kita adalah badai akan memurnikan kita. Badai akan memurnikan atau refine, dalam bahasa Inggris, refine kita. Waktu para murid diangkat dalam badai, mereka merasa sangat bergantung pada Yesus. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain membangunkan Yesus dan meminta tolong. Tidak ada hal lain dalam hidup mereka yang penting saat itu. Dalam kitab Malaki pasal 3 ayat 3, kita melihat deskripsi tentang bagaimana Tuhan ingin menggunakan proses pemurnian seperti emas untuk orang-orang Lewi. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Tuhan harus memurnikan mereka supaya mereka bisa mempersembahkan korban dalam kebenaran. Ketika logam dimurnikan, itu harus dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi untuk membakar kotoran. Proses pembakaran ini yang membuatnya murni. Tuhan Yesus ingin memurnikan kita seperti emas, supaya kita bisa menjadi utuh di dalamnya. Ketika kita menghadapi badai, kita kehilangan semua fokus pada apapun yang tidak penting. Para murid tidak memikirkan hal lain selain membangunkan Yesus, supaya mereka bisa diselamat dari badai dan pulang ke keluarga mereka. Dalam badai, kita menjadi fokus untuk bertahan hidup dan memastikan keluarga dan teman-teman kita dirawat. Di saat pemurnian, Tuhan ingin kita berbalik dari dosa dan hal-hal yang tidak penting.
Dia ingin kita memfokuskan kembali pada perintah-perintah terbesar, yaitu mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Tuhan ingin memurnikan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Saat ini, karena kita menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, kita bisa fokus pada keluarga kita. Karena kita memiliki lebih sedikit uang, mudah-mudahan kita bisa fokus pada hal-hal yang paling kita butuhkan. Kita bisa menyadari bahwa banyak hal yang kita habiskan dengan uang tidak dibutuhkan. Tuhan yang memurnikan kita. Dia ingin hati kita terfokus padanya di atas hal lain. Amin. Tuhan ingin memurnikan kita, tetapi Dia juga ingin memurnikan gerejanya. Saya pikir ada sesuatu yang butuh digeser dalam hati kita, dan pandemi ini bisa menjadi kesempatan untuk itu. Jadi, kita bisa menyadari bahwa bangunan gereja bukan tujuan kita. Bangunan gereja bukan fokus ibadah kita, benar? Kita sangat berterima kasih atas bangunan gereja kita dan kita tidak sabar untuk kembali ke sana. Kita menantikan saat kita bisa kembali ke gereja dan merayakan dan beribadah bersama-sama. Sebenarnya, bangunan gereja menjadi alat untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita dan komunitas kita. Namun, bangunan itu sendiri bukan tujuan. Fokus kita dalam kehidupan kita adalah untuk menyembah Tuhan dan untuk mengasihi sesama kita. Yesus katakan bahwa muridnya harus pergi dan memuridkan, benar? Bukan pergi dan membangun gereja. Jadi fokusnya adalah mengikuti Yesus dan memimpin orang lain kepadanya. Memang kita membangun gereja karena bangunan itu membantu kita mencapai tujuan itu. Tetapi penting bahwa kita memiliki fokus yang tepat di hati kita. Kita merayakan bangunan gereja kita. Bukan karena itu membuat kita terlihat sukses. Tetapi karena bangunan menyediakan tempat bagi komunitas gereja kita untuk beribadah bersama dan untuk melayani komunitas kita. Hal ini butuh digeser dalam hati kita. Jadi, badai akan menguji iman kita dan badai akan memurnikan atau refine kita. Hal ketiga yang bisa dilakukan oleh badai dalam hidup kita adalah badai akan mengungkapkan siapa Yesus itu. Badai akan mengungkapkan siapa Yesus itu. Setelah Yesus meredakan angin ribut, para murid menyadari siapa Yesus itu. Dari ayat 27 kita melihat, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mereka menyadari bahwa dia lebih dari sekadar guru. Mereka menyadari otoritas yang dia miliki. Karena dia adalah pencipta alam semesta. Angin dan danau mengenali suaranya. Para murid mulai melihat bahwa Yesus layak mendapatkan iman mereka. Dia layak untuk iman kita. Dia layak disembah kita. Amin. Kita melihat hal ini berkali-kali dalam Injil. Sebuah contoh yang bagus adalah kisah tentang seorang perwira yang punya iman besar. Dari kitab Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya,
Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman besar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perwira itu mengakui otoritas Yesus. Dan Yesus menghargai imannya. Yesus menjawab doa perwira itu dengan mukjizat dan bahkan memuji dia. Ketika kita percaya kepada Yesus di tengah-tengah badai, kita mengakui otoritasnya atas badai itu. Apapun yang kita hadapi, Yesus lebih besar. Dia layak untuk kepercayaan kita. Terutama waktu kita sedang melalui situasi yang sulit. Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang punya otoritas sebesar di dunia, doa kami berbeda. Kita bisa berdoa dengan doa yang dipenuhi dengan iman dan melihat Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Saat itu kita mengalami pencurahan kuasa-Nya. Saat kita menghadapi COVID-19 ini, mari kita terus mengangkat Yesus untuk menyembah Dia setiap hari. Mari kita berdoa dengan iman yang penuh dan percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab. Amin. Saya percaya kita akan melihat mukjizat saat ini. Saya percaya bahwa jika kita setia, jika kita terus mencari Tuhan, kita akan muncul dari situasi ini dan melihat kebangunan rohani yang hebat di gereja. Kita akan melihat banyak orang beriman. Sama seperti para murid dalam badai di laut. Ketika Yesus bertemu kita dalam badai apapun yang kita hadapi, kita menyadari siapa Dia. Dan ini mengubah segalanya. Jadi badai akan menguji iman kita. Badai akan memurnikan kita dan gereja besar. Dan badai akan mengungkapkan siapa Yesus itu. Ketika badai kehidupan datang, mari kita menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Yesus. Mari kita percaya bahwa ada pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan di dalam kita dan melalui kita. Saat ini, walaupun ada COVID-19 di dunia, kami percaya kerajaan Tuhan tidak terhalang dan kehendak Tuhan tidak dihentikan. Tuhan ingin menumbuhkan iman kita. Tuhan ingin memurnikan kita dan Tuhan ingin mengungkapkan kepada kita siapa Dia.
Tuhan sedang mencari mereka yang akan tetap setia supaya Dia bisa memberikan curahan semangat dan kekuatannya. Saya percaya bahwa Tuhan ingin melakukan hal-hal besar di tengah-tengah badai ini dan ke depan. Mari kita berdoa untuk pencurahan baru. Mari kita berdoa untuk kebangunan rohani untuk zaman ini. Amin. Dari Mazmur pasal 85 ayat 7 kita bisa melihat, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau. Mari kita berdoa untuk kebangunan rohani baru untuk zaman ini. Jadi jika kita berbalik dari dosa dan fokus untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita, jika kita akan terus berdoa dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, jika kita akan terus menyembah Dia dalam persepuluhan dan persembahan dengan apa adanya, kita akan mengatasi badai ini dan akan menjadi lebih kuat dalam iman kita. Saya ingin membaca kutipan dari Charles Finney. Langkah pertama menuju kebangunan rohani adalah pertobatan yang dalam, kehancuran hati, turun ke dalam debu di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati yang dalam, dan meninggalkan dosa. Langkah pertama menuju kebangunan rohani adalah pertobatan yang dalam, kehancuran hati, turun ke dalam debu di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati yang dalam, dan meninggalkan dosa. Kita harus memutuskan, akankah kita mundur karena badai ini? Atau akankah kita berbalik kepada Yesus dan membiarkan Dia menyelesaikan pekerjaan pemurnian dalam hidup kita? Akankah kita menghabiskan waktu dalam doa dan penyembahan? Akankah kita hidup dalam kerendahan hati dan percaya pada Tuhan? Akankah kita membiarkan Tuhan membawa kita lebih dalam padanya, supaya kita bisa melihat kebangunan rohani baru? Amin. Mari kita menjadi seperti perwira yang memiliki iman besar kepada Yesus. Mari kita percaya kepada Tuhan untuk kesehatan dan penyediaan kita. Mari kita percaya kepada Tuhan untuk mukjizat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk kesembuhan bagi mereka yang sakit. Mari kita terus berdoa untuk akhir COVID-19. Mari kita berdoa agar kebangunan rohani akan datang dan mengisi gereja-gereja di Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kepada Engkau atas semua berkat Engkau. Kami memuja-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Engkau baik bagi kami. Engkau penyedia kami. Engkau penyembuh kami. Engkau pembebas kami. Engkau kekuatan kami dan perisai kami. Kepada Engkau hati kami percaya. Hari ini saya mau berdoa untuk saudara-saudara saya yang menonton. Tolong berkati mereka. Tolong berkati keluarga mereka. Tolong lindungi mereka setiap hari ya Tuhan. Tolong sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Tolong berikan bagi mereka yang memiliki kebutuhan Bapa. Saya meminta Engkau mengisi mereka dengan semangat Engkau lagi. Saya meminta Engkau mengisi mereka dengan iman supaya mereka bisa terus percaya kepada Engkau pada saat ini. Kami juga mau berdoa supaya COVID-19 akan cepat berakhir. Kami berdoa untuk kebangunan rohani untuk zaman ini. Tolong kirim kebangunan rohani baru ke gereja kami. Kirimlah kebangunan rohani kepada dunia ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih atas cinta Engkau kepada kami. Kami berterima kasih atas rahmat dan pengampunan Engkau.
Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memujamu hari ini ya Tuhan. Puji nama Tuhan. Tolong berkati saudara-saudara saya di rumah masing-masing. Terima kasih atas segalanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan Tuhan berkati semua. Amin. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan, di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya, dan kami bisa menikmati hadirat-Mu, kami bisa memuji dan memuliakan Engkau, dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan selamat hari Minggu. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat datang di ibadah online GSIA Kasih Kristus Palembang. Komsel-komsel saat ini dapat dilakukan secara online di wilayah komsel masing-masing. Worship night dan doa puasa masih diliburkan, akan tetapi jemaat dapat melakukan doa puasa dan ibadah di rumah masing-masing. Youth saat ini masih dilakukan secara online bersama anggota youth. Dan untuk ibadah raya masih tetap dilakukan secara online di media YouTube, yaitu di YouTube channel GSIA Kasih Kristus Palembang. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat GSIA Kasih Kristus yang sudah memberikan sumbangan donasi kepada saudara-saudara yang terkena dampak COVID-19. Dana bantuan sudah kami salurkan kepada setiap saudara yang membutuhkan. Dana bantuan itu berupa sembako. Untuk persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening di bawah ini. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di ibadah online GSIA Kasih Kristus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.